Baik teman-teman, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan tadi. Pertanyaan yang pertama itu dari Susi pertanyaan pertama itu dari Nisa akan dijawab oleh rekan saya Afriani. Kepada Afriani persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Nisa, di mana pertanyaannya ada 3 ya. Untuk saya akan menjawab terlebih dahulu pada pertanyaan mengapa larutan senyawa kompleks yaitu CuNH3 4 kali Cl2 dapat mengantarkan listrik dengan baik dan apa yang menunjukkan bahwa senyawa ini merupakan elektrolit kuat. Sebelumnya tadi waktu presentasi kami telah menjelaskan ya, yang dijelaskan oleh Devi bagaimana lampu itu dapat menyala pada larutan senyawa kompleks tadi dapat mengantarkan listrik dengan baik karena senyawa ini terionisasi sempurna dalam air. Saat larut pada senyawa CuNH3,Cl2 terdisosiasi menjadi ion kompleks yaitu CuNH4NH3 2+ dan ion Cl-. Ion-ion inilah yang bergerak bebas yang membawa muatan listrik memungkinkan pengantaran arus listrik, sehingga pada percobaan tadi yang kami uji dapat nyala dengan sama. Untuk pertanyaan yang kedua itu bagaimana perbedaan hasil pelarutan senyawa kompleks yaitu CuNH3,Cl2 dalam pelarut air dan etanol dapat dijelaskan berdasarkan prinsip light is of light, di mana kita ketahui bahwa prinsip tersebut menyatakan bahwa zat polar lebih mudah larut dalam pelarut polar, sedangkan zat non polar akan larut lebih baik dalam pelarut non polar. Di sini presentasi tadi juga telah dijelaskan bahwa senyawa kompleks yaitu CuNH3 4 kali Cl2 bersifat polar karena memiliki ion-ion yang terlarut, sehingga pada pelarut air yang dimana air ini bersifat polar maka dihasilkan larutan si senyawa kompleks tadi larut dengan sempurna dalam air. Untuk pelarut yang kedua itu yaitu etanol, di mana memiliki sifat semipolar sehingga si senyawa kompleksnya itu tidak larut sempurna atau disebut dengan hanya larut sebagian dalam etanol. Jadi hasil pelarutan lebih besar dalam air dibandingkan etanol sesuai dengan prinsip light is of light tadi. Untuk pertanyaan yang terakhir, bahwa apa fungsi dari penambahan HCl dalam sintesis senyawa kompleks CuNH3 4 kali Cl2 dan bagaimana pengaruhnya terhadap kestabilan dan pembentukan kristal kompleks tersebut. Nah, pada pertanyaan ini juga tadi telah kami jelaskan bahwa penambahan HCl itu dalam sintesis senyawa ini memiliki beberapa fungsi, di mana fungsinya itu sebagai sumber ion Cl, di mana ion klorida diperlukan untuk menetralkan muatan positif dari ion kompleks CuNH3 4 kali 2+ sehingga terbentuk garam kompleks CuNH3 4 kali Cl2 yang lebih stabil. Fungsi lainnya itu menjaga kestabilan pada larutan, di mana HCl akan membantu menjaga kestabilan pH sehingga kompleks tetap stabil dalam larutan, dan fungsi terakhir yaitu mendukung pembentukan kristal. Dengan adanya Cl ini dan pH yang sesuai mendukung pembuatan kristal kompleks secara homogen saat larutan didinginkan. Dengan kata lain, HCl ini dapat berperan penting dalam menjaga kondisi larutan agar ion kompleks dan ion HCl ini dapat memberikan secara optimal sehingga mendukung pembentukan kristal kompleks lebih pulih dan stabil. Ya, saya serahkan kepada moderator. Baik, kemudian itu tadi jawaban dari pertanyaan Nisa. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih kepada Baik, terima kasih Nisa. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari saudari Nisa akan saya jawab. Pertanyaan pertama itu bagaimana cara memastikan bahwa senyawa kompleks yang tertentu itu adalah senyawa CuNH3 4 kali Cl2 dan bukan senyawa lain. Nah, jadi untuk memastikan bahwasanya senyawa kompleks yang terbentuk itu memang senyawa CuNH3 4 kali Cl2 atau senyawa tetramin tembaga 2 klorida, itu kami memastikan melalui 2 jenis uji yang kami lakukan, yaitu uji daya analisis dan uji larutan. Pada uji daya analisis, ketika larutan diuji itu yang dihasilkan lampu akan menyala terang, yang mana ini menunjukkan bahwasannya senyawa tersebut terionisasi
juga 4 kali 2+ dan 2 Cl min, yang merupakan ciri khas dari senyawa tetramin tembaga 2 klorida sebagai larutan elektrolit kuat. Kemudian pada uji kelarutan, kristal tersebut akan larut sempurna dalam air, namun hanya larut sebagian dalam etanol, yang mana ini sesuai dengan sifat senyawa ionik seperti CuMH3 4 kali Cl2 yang lebih larut dalam larut polar atau air dibandingkan non polar atau semi polar seperti etanol. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang menyebabkan terbentuknya endapan biru muda pada tahap awal reaksi dan mengapa endapan tersebut larut kembali setelah NH3 ditambahkan lebih lanjut? Jadi endapan biru muda itu adalah si CuOH2 kali yang terbentuk dari reaksi awal. Kemudian ketika NH3 ditambahkan lebih lanjut, maka konsentrasi NH3 itu akan meningkat sungguh untuk membentuk kompleks, yang kemudian ini menyebabkan endapan larut kembali menjadi larutan kompleks biru tua dari CuMH3 4 kali 2+. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang terakhir, bagaimana HCl mempengaruhi ion kompleks? Nah, jadi di sini HCl ditambahkan tetes demi tetes setelah kompleks terbentuk, yang berfungsi sebagai penyumbang ion Cl min yang berperan sebagai penyeimbang muatan. Jadi dengan adanya HCl, larutan menjadi homogen karena terbentuknya garam kompleks yang stabil. Kemudian HCl juga menurunkan pH lautan, namun karena adanya NH3 sebagai basa lemah dan konsentrasinya tinggi, jadi kompleks tetap stabil. Itu tadi jawaban dari pertanyaan Dinda. Apakah bisa diterima jawaban dari kelompok Hani? Jawabannya cukup jelas. Terima kasih Dinda. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Grace yang akan dijawab oleh teman saya Devi kepada Devi. Senyawa kompleks yang kalian bentuk, bolehkah kalian menjabarkan bagaimana itu bisa dikatakan ion atau pusat atau ligat, gitu kan? Jadi senyawa kompleks yang kalian bentuk itu kan jadi kita ionisasikan dulu. Yang paling membentuk ion masuknya bisa Cl-nya ada dua. Nah dari sini, kenapa kami bilang Cu itu adalah atom pusat atau ion atau logam pusatnya? Karena Cu itu merupakan salah satu logam transisi. Nah jadi Cu adalah logam transisi kan. Itu nomor asalnya kalau nggak salah 29. Nah 29. Kemudian ini memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 10, 4s lagi. Nah, ini kan kita udah tahu kan, jadi Cu ini memiliki muatan 29 Cu12. Ini jadi keluar dulu dari kulit yang paling luar, lalu di sini kemudian keluar dari kulit D, tinggal 9. Nah, dari 3D9 kita gambarkan orbitalnya. Orbital D itu ada 5.
Isilah elektronnya. Tunggu. 9. Isi pertama dulu. 2, 4, 5. Kemudian 4. Jadi ini kan liganya NH3 4 kali, artinya liganya ini bilang mobilitasnya 4. Kemudian ini dapat tadi oh ya. Kemudian karena dia elektron dari NH3 ini akan berikatan dan membentuk ion kompleks tetramin tembaga klorida, maka kita sediakan lagi orbital S1 4S B. Nah, karena ini ion ligan NH3 ini merupakan ligan kuat, salah satu ligan kuat, maka elektron dari yang terakhir ini tadi akan tereksitasi ke 4B. Dan ini kan bilangan koordinasinya 4, jadi nanti elektronnya akan berpindah ke sini, sehingga terjadi hibridisasinya menjadi seperti ini. Ini di dalam keadaan terhibridisasi. Itu kan udah hilang ya tadi ininya. Jadi satu ini udah ke sini dia, udah pindah dia ke sini ya, pindah lagi ke sini. Jadi 1, 2. Ini adalah D. D elektronnya sudah pindah. Kemudian ini adalah S. P-nya terpakai 2 orbital. Maka DSP 2. Itulah. Jadi apakah yang jawaban pertanyaan sudah terjawab? Sudah di-press? Sudah. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua itu yaitu berat kristal kompleks yang kalian bentukkan 2,783 gram, dan hasil uji DHL atau daya hantar listrik lampu menyala itu bagaimana gitu. Nah, pertanyaan tadi, apakah berat kristal dapat mempengaruhi penghantaran listrik yang baik dan tidak? Nah, sebelumnya saya tekankan dulu, ini pertanyaannya ini hasil kristalnya atau penggunaan kristal yang dilakukan nanti untuk uji DHL. Tadi kan diuji DHL, uji kristal yang kalian hasilkan itu kalian tes, kemudian misalnya pelanggan mengatakan kalau itu elektron kuat ya. Terus pertanyaan saya itu kan beratnya tadi cuma 2,785 ya. Apakah memang beratnya itu berpengaruh pada kekuatan dari kristalnya? Oh, jadi itu berat kristal yang kami dapatkan itu berpengaruh nanti ke ini ke enggak, berat kristal yang kalian dapat 2,285. Apakah nanti misalkan kita dapat 5 gram atau lebih dari itu, lebih nyawa, lebih kuat atau lebih lemah? Jadi untuk asumsi ya berdasarkan menurut literatur yang selama ini saya sudah baca. Jadi kalau misalnya kristal yang kami dapatkan itu mungkin tidak sesuai teori, itu mungkin kesalahan kami. Tapi kristal yang sudah kami dapatkan itu pun itu memang hasil yang sudah setidaknya itu sudah kami inginkan. Misalnya ini seperti senyawa kristal kompleks senyawa tetramin tembaga klorida. Nah, jadinya ini kan bersifat polar. Nantinya jika dilarutkan ke dalam air dan diuji daya hantar listriknya, dia itu tetap sama, jadi tetap elektron kuat. Nah, kesimpulannya itu kalau memang beratnya itu tidak sesuai teori itu tetap sama karena memang senyawa yang dilarutkan
dalam air dan diuji di hari itu akan memiliki ion sama gitu. Dan itu reaksinya mau itu kalian nanti gagal entah misalkan 0, sekian gram cuma kalian dapat di partikel itu tetap jadi elektrolit kan? Iya, makanya sebenarnya kan ini kita ada uji karakterisasi kan. Cuman karena keterbatasan alat kita belum melakukan gitu. Entah yang misalnya ini pas senyawa kami ini belum murni gitu. Jadi itu belum bisa kami asumsikan sementara. Jadi untuk saat ini memang tergantung senyawanya. Terima kasih. Bagaimana sudah kembali kepada moderator. Baik. Mungkin dari jawaban dari pembukaan untuk Grace, apakah bisa diterima jawabannya? Terima kasih Grace. Selanjutnya pertanyaan dari pemberian ini akan dijawab oleh rekan saya Apriani kepada Mahila. Pertanyaannya di Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Erni. Pertanyaan pertama itu, mengapa tahapan penambahan amonia dilakukan secara tetes demi tetes selama sintesis CuH3 4 Cl2? Dilakukannya penambahan amonia tetes demi tetes yaitu bertujuan untuk yang pertama mengontrol pembentukan ion OH secara perlahan. Dapat dilihat dari reaksi yang sudah kami cantumkan di PPT, yaitu NH3 ditambah H2O bereaksi bolak-balik menjadi NH4+ ditambah OH-. Kemudian untuk mencegah terbentuknya endapan CuOH2 secara berlebihan dan tiba-tiba. Kemudian memungkinkan pembentukan kompleks CuNH3 4 kali 2 positif terjadi bertahap sehingga larutan tetap stabil. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana hal ini mempengaruhi terbentuknya endapan CuOH2 serta larutan kompleks? Hal ini dapat mempengaruhi terbentuknya endapan pada penambahan awal NH3 terbentuk endapan biru muda CuOH2 kali, yaitu reaksinya Cu2+ ditambah 2OH- bereaksi menjadi CuOH2 kali berfasa solid. Dengan penambahan NH3 lebih lanjut, endapan larut kembali dan membentuk larutan kompleks biru tua yang reaksinya itu CuOH2 kali berfasa solid ditambah 4 NH3 bereaksi menjadi CuNH3 4 2 positif ditambah 2 OH-. Jadi penambahan bertahap memungkinkan terjadinya konversi sempurna dari CuOH2 kali menjadi kompleks CuNH3 4 2 positif tanpa menyisakan dapat. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa implikasi kinetika reaksi ini terhadap kualitas dan jumlah kristal yang dihasilkan pada tahap akhir? Jadi implikasinya yaitu penambahan NH3 secara bertahap mendukung kontrol kinetika reaksi sehingga pembentukan kompleks terjadi secara efisien dan tidak menghasilkan pengotot seperti sisa CuOH2. Kemudian hal ini mendukung terbentuknya kristal yang lebih murni dan jumlah yang optimal meskipun dalam praktis. Jadi penambahan amonia secara tetes demi tetes berperan penting dalam mengatur jalannya reaksi secara kinetik. Saya pertama. Saya berikan kepada moderator. Baik, itu tadi jawaban dari pertanyaan saya ini, apakah bisa diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya akan diterima. Terima kasih Ani. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir dari sisi akan disampaikan oleh rekan saya Apriani kepada Apriani. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab kembali pertanyaan itu pada saudara. Pertanyaannya itu pada tahap penambahan asam klorida, apa yang menyebabkan larutan homogen berubah menjadi larutan kompleks? Bagaimana cara memastikan proses ini berjalan sempurna? Nah,
apa bedanya melakukan pencucian kristal saat sesudah dan sebelum pendinginan dengan es batu pada percobaan yang kami lakukan. Nah, untuk mengapa penambahan HCl dapat mengubah larutan homogen menjadi kompleks itu karena ion Cl dari saat penambahan HCl itu akan bertukar dengan ligan NH3 karena itu terjadi protonisasi. HCl ditambah NH3 itu akan menjadi NH4 plus ditambah Cl-. Kemudian itu bagaimana memastikan proses berjalan sempurna. Nah, bagaimana memastikan proses reaksi itu berjalan sempurna? Nah, nantinya kita cek perubahan warna. Dan jika larut sempurna, itu akan menghasilkan seperti kami melakukan tembaga sulfat penta 5H2O itu dia akan menjadi biru tua kan. Nah, pada saat penambahan HCl dia itu menjadi agak ketoskaan gitu warnanya. Kemudian, nah untuk ketiga itu perbedaan pencucian kristal sebelum dan sesudah pendinginan. Nah, sebelum pendinginan itu berdasarkan yang kami telah kerjakan selama ini dari literatur yang kami baca itu, dia itu kalau kita melakukan pencucian sebelum pendinginan itu kristal kompleksnya belum terbentuk sepenuhnya. Nah, sedangkan kalau sesudah pencucian itu kristal itu sudah mengenap dan lebih padat kristalnya yang kami dapatkan. Jadi saya kembalikan kepada Mbak Rera. Jadi tadi jawaban dari kelompok kami untuk punya pertanyaan dari sosial kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.